Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun kita tidak dapat berkumpul, tapi kita masih bisa untuk beribadah bersama secara daring. Marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta kita nikmati hadirat-Nya dan menerima firman-Nya yang sangat menguatkan iman percaya kita melalui ibadah tutup bulan yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 64 bait pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlap. Dipersilakan duduk kembali. Firman penghantar pada sore hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita memuji Tuhan kembali dari PKJ nomor 230 bait pertama dan kedua. Mengajak
Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita lebih dahulu menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 51, bait pertama dan ketiga. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Sutardi ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 18 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinaksaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit, bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu
bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Renungan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30 yang bertemakan campur tangan Tuhan. Adapun ayat mas yang kita ambil terdapat di Roma 8 ayat yang ke-28 yang mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, awal tahun 2020 wabah corona melanda dunia, pun pula melanda negara kita Indonesia. Sampai saat ini pun masih belum terselesaikan. Pandemi COVID sangat meresahkan, bahkan menimbulkan banyak penderitaan. Banyak orang meninggal karena COVID. Dan sekarang pun saat ini banyak orang meninggal, orang tua banyak yang meninggal. Orang yang berpenyakitan banyak yang meninggal. Sampai-sampai kita saling bertanya, kok banyak ya? Tahun ini banyak orang yang meninggal, sehingga menimbulkan duka cita yang sangat mendalam. Kesusahan yang mendalam, pun pula ketakutan untuk menderita COVID melanda semua orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mempunyai usaha bangkrut dan ditutup, ekonomi menjadi lesu. Semua itu menimbulkan banyak kesengsaraan. Banyak orang bertanya, mengapa pandemi ini membuat kita sengsara? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan masalah dapat terjadi sewaktu-waktu kepada semua orang, termasuk anak Tuhan maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Penderitaan juga bisa terjadi sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman umat Tuhan. Pun pula Tuhan menghendaki agar anak Tuhan menjadi segambar dengan Tuhan, dan sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang berarti,
dan dipakai Tuhan untuk membawa orang lain duduk di kaki Tuhan dan menerima keselamatan. Itulah rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa hidup dalam kesengsaraan adalah takdir Tuhan. Benarkah demikian? Alkitab mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Betapa bahagianya kita seandainya rancangan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kepada orang yang mengandalkan Tuhan, rancangan Tuhan pasti terjadi, walaupun harus melewati lembah penderitaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Allah turut bekerja dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar. Misalkan, manakala kita dalam perjalanan keluar kota, kita memakai kendaraan mobil. Di dalam perjalanan, tiba-tiba dari depan ada mobil lain yang menyelonong karena remnya blong, sehingga menuju kepada mobil kita. Pada saat itu, kita dengan sigap dapat menghindari kecelakaan itu. Setelah kita terhindar dari kecelakaan, kita pun mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya tidak jadi dapat kecelakaan. Dan lagi ada, misalkan orang yang hendak bepergian ke luar pulau memakai pesawat. Pada waktu dia mau berangkat, tiba-tiba ada masalah yang penting yang harus dilakukannya. Dia meng-cancel tiketnya dan dia mengurus permasalahan itu secepatnya. Dalam sebentar saat dia mendengar bahwa pesawat itu dalam kecelakaan dan semua orang meninggal. Dia mengucap syukur Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan telah menyelamatkan saya. Itu bukan suatu yang kebetulan, tapi semua itu adalah rencana Tuhan. Tujuan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan supaya dengan demikian rencananya dapat terlaksana dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang telah diselamatkan Tuhan, namun tidak dapat meraih rancangan Tuhan. Mengapa? Ada 3 hal yang perlu kita gumuli bersama. Ada 3 hal mengapa rancangan tidak dapat terjadi atas kehidupan orang percaya. Yang pertama, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Hidupnya semaunya sendiri, walaupun Kristen, tapi tidak ada visi dan misi yang benar untuk mengikut Tuhan. Hanya ikut-ikutan, semaunya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak bisa menerima rancangan Tuhan.
Yang kedua, mereka mengandalkan manusia. Jikalau kita dalam satu masalah, misalkan promosi jabatan, dia tidak mohon kepada Tuhan, namun dia mengandalkan saudaraku menjadi satu pejabat yang tinggi, aku bisa minta tolong dia untuk menduduki jabatan yang aku inginkan. Itu tandanya orang itu mengandalkan manusia. Itu rancangan Tuhan tidak akan bisa terjadi. Yang ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. Walaupun orang itu Kristen, tapi dia tidak kenal dekat dengan Tuhan. Bahkan dia menjauh dari Tuhan. Ibadah kadangkala asal ada kesempatan dia ibadah, dia menjauh dari persekutuan. Rancangan Tuhan tidak akan bisa terjadi bagi orang yang demikian. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, campur tangan Tuhan pernah terjadi dalam kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian, Yusuf, anak kesayangan Yakub, walaupun ia pernah mendapatkan mimpi dari Tuhan yang artinya akan dimuliakan, tetapi apa yang dialaminya di usia muda, dia mendapatkan kesengsaraan. Yang pertama, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan kedua, dia dijadikan budak di rumah Potifar. Yang ketiga, dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Namun Yusuf, orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati, dia dapat menerima apa yang dialaminya dengan hati yang taat kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak marah, tapi dia mengikuti apa yang dia alami. Karena dia percaya betul kepada Allah, karena janji Allah ya dan amin. Untuk itu Tuhan campur tangan di dalam apa yang dialaminya. Pada waktu Yusuf di penjara, dia berkenalan dengan seorang juru minuman raja yang juga di penjara. Setelah juru minuman raja itu dibebaskan dari penjara, juru minuman raja itu kembali bekerja sebagai juru minuman raja kembali. Pada suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi. Semua orang pandai berilmu di Mesir tidak dapat mengartikannya. Pikir-pikir, akhirnya juru minuman itu tergerak hatinya, ingat akan Yusuf. Dan dia memanggil Yusuf untuk menghadap kepada Fir'aun. Yusuf dapat mengartikan mimpi Fir'aun itu karena hikmat daripada Tuhan. Dan akhirnya raja mengangkat Yusuf menjadi orang yang kedua di Mesir. Orang kedua sesudah Raja Fir'aun. Melalui cara itulah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf digenapkan. Semua itu adalah bukti campur tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua campur tangan Allah itu terasa nyaman. Seringkali mendatangkan penderitaan.
Yusuf mengalami penderitaan yang tidak ringan, tetapi Yusuf tetap beriman, sabar, dan tetap menantikan waktu Tuhan. Sehingga rencana Tuhan digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mudah salah mengertikan akan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Ia merasa bahwa mengikut Tuhan, kehidupannya semakin terpuruk, semakin susah, banyak masalah, banyak penderitaan, dan doa-doanya belum terjawab. Sehingga semuanya itu membuat mereka mempunyai satu jalan keluar untuk mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain, serta hatinya menjauh dari Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Akhirnya rencana Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu tidak dapat terrealisasikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, semuanya sepengetahuan Tuhan dan dalam campur tangan Tuhan. Marilah kita berusaha untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal kasih-Nya, dan mengenal rancangannya, sehingga kita tidak ragu lagi. Walaupun kita masih hidup dalam penderitaan, namun kita mempunyai satu harapan, janji Tuhan, ya dan amin, untuk menolong kita lepas dari semua penderitaan. Ayat yang terakhir yang akan saya sampaikan terambil dari Roma 8 ayat 18 mengatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan tetap beriman, tetap sabar dalam menanti waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam waktu yang teduh. Di saat rintangan dan cobaan yang tampaknya seperti dinding penjara, aku melakukan sedikit yang bisa aku lakukan dan menyerahkan sisanya kepadamu ya Tuhan. Dan di saat tampak tidak ada kesempatan, tidak ada perubahan yang dapat melepaskan aku dari duka cita, aku berharap ya Tuhan, aku bisa menemukan kekuatan di dalam ketidakberdayaan. Dan dengan tenang, aku tetap menantikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kuatkanlah iman kami di dalam menghadapi segala hal, masalah yang ada di depan kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, jadikanlah rancangan-Mu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah saudara kita menghayati persembahan pujian dari vokal grup wilayah 4. Sesuatu terjadi,
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Marilah kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkaulah Bapa kami yang hakiki Tuhan, Guru kami yang sejati, yang sangat peduli akan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami kepadamu, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah segala-gala jawaban doa kami. Kami ingin menyerahkan setiap masalah di dalam doa kami ini. Terpujilah nama-Mu. Bapa, saat ini kami menyerahkan gereja kami Tuhan, GKJW Waru, dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Ibu Pendeta Astri, Tuhan Yesus, dan juga Guru Injil Bapa, serta para majelis dan jemaat yang berperan serta aktif ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, urapilah mereka untuk melayani seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, berikanlah perlindungan-Mu atas mereka, dan jangan biarkan mereka mendapatkan kesakitan, terutama di waktu wabah corona ini Tuhan. Lindungilah kekasih-kekasih kami ini. Juga hamba-hamba-Mu yang Dikau berikan tanggung jawab yang tidak ringan Bapa. Banyak jiwa yang telah Engkau kirimkan di gereja GKJW Waru yang harus digembalakan, sehingga mereka semuanya dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar, beriman yang teguh, sehingga dalam menghadapi segala masalah, mereka pun tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kembali gereja kami yang kami kasih ini. Bapa yang surgawi, kami juga menyerahkan pengurus KPPW Tuhan, Ibu Tresia sebagai ketuanya ya Bapa, dan seluruh pengurusnya. Kami mohon urapan dan hikmat daripada Tuhan untuk melayani Tuhan melalui KPPW dengan tuntunan Tuhan, sehingga semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan pengurus UPPW wilayah 1 hingga 12 Tuhan Yesus. Engkau mengetahui mereka. Kami mohon Bapa kesatuan hati di dalam pelayanan, sehingga mereka pun dengan sungguh-sungguh melayani ibu-ibu yang ada tergabung di dalam wilayah masing-masing, sehingga mereka pun semuanya menjadi orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus atas saudara-saudara kami yang tergabung dalam KPPW GKJW Waru. Bapa, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sakit Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui satu persatu pergumulan di dalam kesakitan. Kami mohon jamahlah mereka Tuhan dan berikanlah kesembuhan, sehingga di dalam kesembuhan mereka pun dapat memuliakan Engkau Tuhan.
Bapa yang surgawi, kami juga menyerahkan negara kami Indonesia, Bapak Presiden maupun stafnya, Tuhan semuanya. Kami mohon Engkau memberikan tuntunan, perlindungan, hikmat, rasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Pun pula khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu teristimewa bagi para dokter dan perawat yang menolong orang-orang yang menderita COVID Tuhan. Kami mohon lindungilah mereka, beri kekuatan, berikan hikmat sehingga mereka tidak terjangkit COVID. Dan mereka yang masih dalam keadaan sakit karena COVID Tuhan, kami mohon lawat mereka, jamah mereka dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa yang berarti bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami juga akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Bapa berkenan melindungi kami, sampaikan kami di rumah Tuhan Yesus dengan selamat, berjumpa dengan keluarga dengan rasa bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang akan menyempurnakannya, karena semuanya ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya pagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adapun firman yang mendasari persembahan kita pada sore hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menaikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati
Marilah kita berdoa bagi persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Bapa Surgawi, ungkapan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau yang telah melayakkan kami untuk membawa persembahan kami kepadamu. Kuduskanlah ya Bapa, agar dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap tangan yang mengelola, berikanlah hikmat dan tuntunan-Mu, agar dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita pada petang hari ini, kita akan mengakhiri dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan pesan, marilah kita bersama-sama mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kehendak-Nya, mengenal rancangannya, dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Marilah kita, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, dan kita pujikan dari Kidung Jemaat 410, bait pertama dan ketiga. Marilah saudara kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Milik Tuhan Yesus Kristus berdiri
Selamat sore Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita ketemu lagi di dalam acara prakarya KPPW di GJW di Malang. Pada hari ini kita akan membuat masakan yaitu kudapan salad buah. Di mana salad buah ini bahan-bahannya bisa kita peroleh di sekitar kita. Sedangkan untuk resep, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan akan ada di slide berikutnya. Demikian Ibu-ibu, marilah kita simak video pembuatan salad buah berikut. Terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih, pertama ketika kita membuat salad adalah siapkan bumbu salad, yaitu dari mayones. Saya di sini memakai mereknya Maestro. Kita kasih 6 sendok makan. Di sini kita kalau membuat harus memakai sendok plastik ya Bu, supaya keasamannya tidak rusak. 3, 4, 5, 6. Selanjutnya memakai susu SKM kental manis putih 1 saset yang ukuran 40 gram atau sesuai selera. Jika ingin manis bisa ditambahi. Kemudian kita memakai yogurt. Di sini saya pakai merek Biokul. Rasanya boleh ya, terserah. Tapi yang paling saya rekomendasikan adalah rasa peach. Di sini saya kebetulan kemarin cari peach tidak ada, akhirnya memakai rasa cherry. Kita tuang semuanya satu bowl, satu mangkok kecil. Semuanya. Kemudian keju parut kita tuang. Ini pun juga sesuai selera. Tapi saya biasanya agak banyak agar cita rasa kejunya terasa. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata. Kemudian untuk mendapatkan rasa yang lebih creamy ya, lebih creamy itu lebih gurih, saya selalu membiasakan menambah dengan susu evorasi. Di sini saya memakai mereknya Sunbay, FN juga nggak apa-apa. Ini menambah rasa creamy, rasa gurih dari bumbu salad. Kita tambahkan sesuai selera. Di sini saya kasih 5 sendok makan. Sehingga rasa asamnya mayones itu bagi yang kurang suka tidak terlalu tidak terlalu menyengat sekali keasamannya. Nah, kita aduk lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan bahan-bahannya, yaitu di sini saya tidak memakai nata de coco, saya ganti dengan jelly. Jellynya boleh terserah mau rasa apa. Di sini saya memakai 2 rasa jelly, kebetulan strawberry dan melon. Untuk menambah warna aja. Tapi jika ibu-ibu tidak suka jelly bisa diganti dengan nata de coco. Kemudian buahnya kita masukkan. Kebetulan yang ada ini buahnya hanya apel dan pear ya di sini ya. Saya kebetulan di lemari es tidak ada persediaan buah lainnya. Mungkin ibu-ibu bisa juga memakai buah lainnya, yaitu bisa melon atau buah kiwi. Tapi yang tidak saya sarankan adalah memakai buah semangka atau nanas. Karena 2 buah ini kadang-kala tuh merusak cita rasa dari bumbu saladnya. Kalau semangka banyak mengandung kadar air sehingga rasanya juga jadi berubah.
pun nanas. Kadang-kala nanas itu tidak manis sehingga rasa bumbu saladnya menjadi sangat masam. Nah, setelah tercampur seperti ini, dan ini pasti dijamin rasanya enak ya, sudah standar karena resepnya sudah standar. Kemudian kita paruti dengan keju lagi. Kita parut dengan keju sampai rata. Merek kejunya juga terserah ibu-ibu ya, jadi tidak ada keharusan memakai merek A, merek B, atau merek C. Semuanya sesuai selera atau persediaan yang ada di rumah kita. Nah, setelah keju rata, kemudian kita beri topping, yaitu di sini adalah potongan anggur. Jika ada stroberi, boleh memakai potongan stroberi, kiwi juga bisa, jeruk juga bisa. Tapi sebaiknya buah-buah yang sebagai topping tadi itu tidak dicampur menjadi satu ketika sebelum diparuti keju, karena memang rasanya buah-buah ini kadang-kala merusak cita rasa bumbu saladnya. Dan salad sudah siap untuk disajikan, tapi lebih baik dimasukkan lemari es dulu biar dingin. Kira-kira setengah jam kemudian siap untuk disantap. Demikian ibu-ibu resep salad yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan berguna. Dan harapan saya dengan keterampilan yang sederhana ini sebetulnya bisa juga kita bisniskan. Jadi salad ini ditempatkan di kotak gitu, kotak kotak yang mika seperti itu, terus kemudian kita kemas dengan cantik, kita tempelin label dan sudah siap untuk kita pasarkan. Kita pasarkan. Demikian ibu-ibu, semoga resep kali ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Demikian ibu-ibu, tadi kita telah saksikan cara pembuatan salad buah berikut bumbunya, dan ini adalah hasilnya. Nah, ini salad ini setelah kita masukkan di lemari es lebih kurang 30 menit akan siap disantap bersama keluarga kita tercinta. Semoga tampilan karya pada hari ini berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi ibu-ibu KPPW Jemaat Waru. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.